Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita kaji sebelumnya, masih berkaitan dengan masalah al-kalimah, unsur kata. Dan saat ini kita akan lebih mendalam lagi untuk membahas kalimah isim dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama bisa kita lihat nantinya dari sisi al-jenis, kemudian yang kedua dari sisi al-adad, yang ketiga dari sisi al-ma'na, dan yang keempat dari sisi al-buniyah, yaitu unsur pembentuk dari huruf atau kalimah tersebut. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas kalimat isim dilihat dari sisi al-jenis. Ya, dari sisi al-jenis untuk kalimat isim terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-mudzakkar dan yang kedua adalah al-muannats. Untuk lebih mudahnya saya singkat dengan istilah munas sehingga lebih mudah kita untuk mengingatnya, yaitu mudzakkar dan muannas. Munas, mudzakkar dan muannas. Untuk kalimat isim baik yang bersifat mudzakkar maupun muannas, cara yang paling mudah, yang sederhana untuk bisa membedakannya ada dua. Yang pertama adalah unsur dari makna kata tersebut, artinya jika kata tersebut melekat pada diri seorang perempuan atau seorang laki-laki. Baik itu dari sisi nama maupun dari sisi sifat yang memang hanya ada pada diri seorang perempuan. Kemudian yang kedua adanya unsur ta al-marbutah. Kalau tidak ada ta al-marbutah berarti itu nanti masuk pada kalimat isim yang sifatnya mudzakkar, dan jika ada ta al-marbutah maka itu masuk pada tanda kalimat isim yang sifatnya adalah al-muannats. Taib, lebih lanjut kita coba untuk melihat dari sisi al-muannats berikut tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda muannas memang sekilas ada banyak, yaitu sekitar ada 6. Cuman sebagaimana yang saya katakan tadi, intinya itu adalah satu ta al-marbutah, kemudian yang kedua adalah melekat pada diri seorang perempuan. Kita lihat. Nah, ta al-marbutah ini menjadi bagian tanda paling inti pada isim yang bersifat mu'annas. Kemudian yang kedua adalah diakhiri dengan alif al-maksurah. Yang ketiga diakhiri dengan alif al-mamdudah. Alif al-maksurah maksudnya adalah alif layyinah. Jadi alif yang kita lihat aja nanti apa beberapa contoh supaya lebih mudah. Kita lihat ini contohnya. Nah, ini tanda mu'annas yang pertama tadi sebagaimana yang saya katakan secara lafziyah yang bisa kita lihat dari sisi teksnya adanya ta al-marbutah. Contoh imra'atun, talibatun. Meskipun kita tidak mengetahui artinya, tapi pada saat kita melihat sebuah kata yang diakhiri dengan ta al-marbutah, maka kata tersebut adalah kalimat isim dan yang kedua adalah bentuk dari isim mu'annas. Kemudian qittah, syajarah tun, majallah tun, majallah tun. Kemudian katibatun. Jadi semuanya kata ini diakhiri dengan ta al-marbutah sehingga ini termasuk bagian dari kalimat isim dari sisi al-muannats. Kemudian yang kedua adalah alif al-maksurah. Alif al-maksurah itu sama dengan alif layyinah atau lebih mudahnya alif maksurah itu sama kayak huruf ya yang ada di akhir kata, cuman bedanya tidak ada titiknya. Jadi kayak Laila, Salma, Hubla, Ulya, Kubra, dan Sughra. Ini semua adalah bentuk dari alif maksurah atau alif layyinah. Kemudian yang ketiga adalah alif mamdudah. Alif mamdudah intinya adalah berkumpulnya antara hamzah dan alif pada satu kata. Contoh sahra, khadra, bayda, hamra. Dan hampir semua warna dalam bahasa Arab yang itu menunjukkan arti perempuan mengikuti pola fa'la'u. Jadi sahra'u, khadra'u, bayda'u, hamra'u,
Kalau untuk yang hitam, sauda'u, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan, kita kembali. Ini dilihat dari sisi teks yang kelihatan. Jadi yang pertama adalah adanya ta al-marbutah, kemudian yang kedua diakhiri dengan unsur alif maksurah, dan yang ketiga diakhiri dengan unsur al-alif al-mamdudah. Baik, kemudian untuk selanjutnya yang tanda tidak tampak dari sisi lafadznya, yaitu arti yang mengandung unsur makna sepasang. Kemudian yang kedua adalah arti yang melekat pada perempuan, artinya segala hal yang hanya perempuan saja yang mengalaminya, itu termasuk mu'annas, meskipun secara lafadz tidak ada tiga unsur ini. Kemudian yang ketiga memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, karena bagaimanapun juga Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Taib contoh untuk yang mengandung arti unsur sepasang. Ini adalah misalnya untuk aliyat. Ini dianggap sebagai bentuk mu'annats. Kemudian ar-rijal. Kemudian di sini ada apa ini? Al-udhun dan seterusnya. Jadi bagian-bagian yang berpasangan ini dalam tubuh kita itu dianggap sebagai bentuk mu'annats dalam bahasa Arab. Kemudian di sini arti yang hanya melekat pada diri perempuan. Contoh misalnya al-haid, al-hamilu ar-radi'u. Al-haidu haid, datang bulan. Al-hamilu hamil, ar-radi'u melahirkan. Nah, contoh tiga kata ini hanya dialami oleh perempuan dan tidak akan pernah dialami oleh laki-laki. Sehingga meskipun tidak ada ta al-marbutah di akhir kata ini, bukan al-haidatu atau al-hamilatu atau ar-radi'atu, meskipun tanpa adanya ta al-marbutah tetap dihukumi sebagai bentuk mu'annats, karena memang dari sisi maknanya tidak mungkin itu dialami oleh seorang perempuan. Kemudian yang terakhir adalah sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Contoh pada kata nafsun, narun, rihun, ardun. Dalam ayat bisa kita baca kullu nafsin dha'iqatul mauti. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Nafas ini dianggap sebagai bentuk mu'annats karena memang dalam Al-Quran seperti itu bentuknya. Bagaimana kita tahu? Kita lihat dari kata setelahnya, dha'iqatun, ini juga bentuk mu'annats yang berkaitan berhubungan dengan kata an-nafas. Kullu nafsin, setiap diri, setiap orang, setiap segala yang bernafas. Dha'iqatun, itu akan merasakan al-maut, kematian. Dan ini susunan antara subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, وَقِيلَ يَا أَرْضُ أَبْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِئِ. Kata ardun sama kata ma'un. Kemudian samaun. Ardun ini dianggap sebagai bentuk mu'annats meskipun tidak ada ta al-marbutah. Begitu pula dengan samaun dianggap sebagai bentuk mu'annats meskipun tidak ada ta al-marbutah. Cuman bisa jadi juga ardun samaun ini kan sesuatu yang berpasangan. Itu juga mungkin. Taib. Kemudian selanjutnya kita coba untuk melihat beberapa contoh yang ada. Kita coba bedakan antara mu'annas sama mudzakkar. Contoh al-ustadzu termasuk mu'annas apa mudzakkar? Ini adalah termasuk mudzakkar karena tidak ada ta al-marbutah. Al-maktabah termasuk mu'annas karena adanya ta al-marbutah. Kemudian as-saburah mu'annas juga karena ta marbutah. At-talibah mu'annas ta al-marbutah. Al-bait mudzakkar karena tidak ada ta al-marbutah. Kemudian Maryam mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas karena nama seorang
perempuan. Kita sudah kenal dengan Sayyidah Maryam misalnya. Kemudian Hamzah muannas apa mudzakkar? Mudzakkar karena kita mengingat Sayyidah Hamzah. Meskipun itu ada ta al-marbutah, cuman Hamzah ini adalah nama seorang laki-laki. Kemudian al-kursiyu termasuk mudzakkar karena tidak ada ta'ul marbutah. Al-bayda mudzakkar muannas? Muannas karena adanya alif sama hamzah atau istilahnya alif mamdudah. Taib itu sekilas yang bisa kita bahas untuk kali ini, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan pada kajian yang lainnya lagi, masih terkait dengan pembagian kalimat isim dari sisi al-adad, dari sisi jumlah. Dan sekali lagi untuk mengingat lebih mudah pembagian kalimat isim dari sisi jenis, bisa kita singkat dengan menggunakan kata munas, mudzakkar, dan muannas. Taib, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.